Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, hari ini kita akan belajar tentang fikih. Apakah arti fikih? Fikih kalau menurut bahasa artinya al-fiqhu bermakna al-fahmu, artinya faham. Fikih kalau menurut istilah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam. Jadi subhanallah, dalam agama Islam itu ilmu dibagi sesuai dengan ketentuannya. Seperti kita ingin belajar tentang hukum, maka dinamakan ilmu fikih. Kita akan belajar tentang akhlak, budi pekerti, maka namanya akhlak. Kita akan belajar tentang akidah, tentang tauhid atau tentang ketuhanan, maka kita belajar tentang akidah. Kita ingin belajar tentang sejarah, maka kita kenal dengan ilmu tarikh. Berhubung ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam, maka sebagai orang Islam kita tidak perlu sungkan atau ragu-ragu bahwasanya apapun yang ada di dunia ini itu ada hukumnya menurut ajaran agama kita. Ilmu fikih dibagi menjadi dua, yaitu ilmu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah yang kita kenal dengan ibadah, yaitu antara manusia dengan Sang Khalik. Contoh seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kalau terhadap Allah dikenal dengan ibadah, maka antara manusia dan manusia yang lainnya juga ada istilahnya, yaitu muamalah antara manusia dan manusia, manusia dan tumbuh-tumbuhan, manusia dan binatang. Contoh kalau manusia dan manusia, misalnya dalam hal pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, pernikahan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau manusia dan binatang, bagaimanakah cara kita memperlakukan binatang? Apakah binatang itu boleh dilakukan semena-mena sekehendak hati kita? Tentunya tidak. Begitu juga kita memperlakukan terhadap tumbuh-tumbuhan. Juga kita, kalau memang kita mempunyai tumbuh-tumbuhan, hendaklah dirawat, diberi pupuk, disiram, dan lain sebagainya. Intinya, dalam ajaran agama kita, semua yang bernyawa itu harus diperlakukan sesuai dengan kaidahnya. Untuk pelajaran fikih yang pertama ini, kita akan belajar tentang hukum-hukum dalam agama Islam. Hukum dalam agama Islam dibagi menjadi 5. Kalau dalam agama Islam hukum itu ada 2, yaitu antara perintah dan larangan. Untuk yang perintah ini, kalau di dalam hukum syaraknya atau di dalam pembagian hukumnya yang tak kenal namanya wajib, yaitu yang wajib dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan, kalau dikerjakan wajib itu harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Contohnya seperti sholat yang wajib, sholat 5 waktu, kemudian puasa yang wajib, puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Kemudian ada juga yang betul-betul sangat dilarang. Sebagaimana tadi telah Ibu sampaikan, ada perintah yang wajib, ada perintah yang larangan. Seperti haram. Haram itu pengertiannya adalah kalau dikerjakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Ya, seperti berjudi, berzina, membunuh, dan lain sebagainya. Jadi sebagai orang yang tahu hukum,
Nah, untuk menghindari kalau kita sudah tahu hukumnya, kita masih tetap melanggarnya. Begitu juga dengan yang wajib. Kalau kita sudah tahu hukumnya, sudah tahu bagaimana syariatnya, makanya sebagai orang yang beriman dan memahami hukum, hendaklah kita kerjakan. Kemudian ada yang namanya sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi berhubung anak-anak sudah termasuk balik semua, maka alangkah baiknya kalau pekerjaan sekalipun dia dihukumi sunnah, sebaiknya kita tetap mengerjakannya. Ya, seperti puasa sunnah, kalau memang kita mampu dan bisa, kenapa tidak kita kerjakan? Sholat sunnah, minimal sholat duha, sholat qobliyah dan ba'diyah. Kalau kita bisa mengerjakan, mari kita mengerjakannya. Ya, karena ibu berbicara dengan anak-anak yang sudah balik. Ya, jadi walaupun dia sunnah, alangkah baiknya selama kita bisa mengerjakannya, kenapa tidak? Ya. Kemudian ada hukum yang disebut makruh. Makruh ini kalau dikerjakan itu mendapat pahala, tapi sebaiknya kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan itu mendapat celah. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Ya, seperti merokok, ya, kemudian makan pete, ya, karena itu mengganggu. Ya, apalagi yang namanya merokok, ada sebagian ulama yang mengatakan dia tidak hanya sekedar berhukum makruh, tapi sampai dihukumi haram. Mengapa? Karena ya pertama dari sisi kesehatan, kemudian dua dari sisi ekonomi. Ya, jadi itu termasuk kasihan nanti pihak keluarganya dan juga kasihan kesehatan kita. Kemudian ada yang namanya mubah. Baik dikerjakan maupun ditinggalkan, kedua-duanya tidak diberi pahala, tapi juga tidak diberi siksa. Ya, seperti makan, minum, kemudian tidur, ya itu boleh, tapi alangkah baiknya kalau tidak berlebih-lebihan. Ya, karena dalam hal makan, minum itu Rasulullah bersabda, makanlah dan minumlah kamu, hendaklah yang sedang-sedang saja, tidak berlebih-lebihan. Bahkan untuk ukuran makan, Rasulullah tidak hanya sekedar tidak berlebih-lebihan, tapi juga carilah yang halal dan thayyib. Ya, tidur juga. Memang tidur itu tidak mendapat pahala, tidak mendapat siksa, tapi kan tidak layak kalau kita terus banyak tidurnya daripada ibadahnya. Ini tadi yang berkaitan dengan hukum syara. Berbicara masalah wajib, wajib itu dibagi dua. Ada wajib disebut juga fardu. Jadi ada fardu ain atau wajib ain, ada fardu atau wajib kifayah. Kalau fardu ain pada dasarnya setiap insan, setiap manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia kaya maupun miskin, baik dia berkedudukan maupun tidak, yang namanya sholat wajib dikerjakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ibadah sholat tidak bisa dan tidak boleh diwakilkan. Ya, karena itu termasuk wajib ain. Sampai-sampai sekalipun dia dalam keadaan sakit maupun dalam bepergian, itu ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Intinya tetap harus dikerjakan. Kemudian ada yang namanya fardu kifayah. Nah, kalau tadi wajib ain, kalau ini ada wajib atau fardu kifayah. Ya, tadi wajib disebut juga fardu. Ya, itu ada yang wajib ain, ada yang kifayah. Kalau wajib atau fardu kifayah itu intinya setiap orang harus atau wajib untuk melakukannya. Akan tetapi kalau sudah ada yang mengerjakannya sampai cukup, maka yang lain tidak terkena kewajiban itu. Contoh seperti mensolatkan jenazah. Ya, itu intinya setiap orang wajib mengerjakan. Tapi seandainya sudah ada yang mengerjakannya sampai cukup, ya, maka yang lain tidak terkena untuk kewajiban itu. Kemudian
sunnah, itu juga ada yang wajib, ada yang kifayah. Kalau wajib, ya, yang sunnah, yang termasuk sunnah ain atau sunnah ini yang wajib, yang sebaiknya dikerjakan seperti puasa sunnah, sholat sunnah. Tapi kalau yang kifayah, misalnya di dalam suatu rombongan sudah ada yang mengucap salam, maka yang lain tidak terkena kewajiban itu. Ya, kemudian yang namanya haram itu seyogyanya kita jangan sampai untuk melakukannya. Ya, kalau kita melakukannya itu nanti di kemudian hari kita akan menyesalnya. Kemudian untuk pembagian hukum yang 5 ini ada yang menurut istilah dan ada yang menurut bahasa. Ya, kemudian tentang kadang kita mengatakan ini sah atau tidak ya, memang ada dalam ilmu fikih ada yang namanya istilah sah, batal, syarat atau rukun. Ya, jadi kalau yang dinamakan sah adalah apabila perbuatan atau pekerjaan itu sudah memenuhi syaratnya, sudah sesuai dengan rukunnya dan sudah betul caranya serta semata-mata kita lillahi ta'ala. Ya, insya Allah kalau ibadah kita sudah bisa seperti itu, maka sudah termasuk syah. Ya, kalau batal tentu kebalikan itu. Jika tidak terpenuhi syarat atau rukunnya, maka ibadah kita akan batal. Ya, kemudian kalau syarat adalah apabila perbuatan itu dilakukan sebelum pekerjaan tadi dilakukan. Ya, seperti berwudu, itu merupakan syarat sahnya sholat. Nah, berwudu itu di luar pekerjaan. Ya, di luar pekerjaan sholat. Tapi kalau rukun adalah perbuatan atau pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan itu. Contoh misalnya kita sholat, apa itu rukunnya? Di antaranya adalah niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat kok minimal tidak, ya sebetulnya ada 13, tapi kalau kita tidak memakai niat, kita tidak takbiratul ihram, kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka ibadah tadi tidak terpenuhi rukunnya. Karena tidak mencakup atau tidak terpenuhi rukunnya, maka ibadah tadi termasuk batal atau tidak sah. Kalau tadi kita telah belajar tentang hukum syara atau hukum yang 5 di dalam agama Islam, maka ada istilah yang lain yaitu yang kita kenal dengan sah, batal, syara, dan rukun. Kapankah suatu pekerjaan itu dikatakan sah atau ibadah kita itu digolongkan sah, yaitu apabila ibadah atau pekerjaan kita sudah terpenuhi tentang syaratnya, rukunnya, dan betul, serta kita tujukan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Ya, kemudian siapakah yang wajib untuk mengerjakannya? Yang wajib untuk mengerjakannya biasanya dikenal dengan orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf adalah orang yang diberati dengan tuntutan agama. Tentunya dia beragama Islam, dia termasuk orang yang berakal, jadi akalnya sehat, kemudian dia sudah balik, ya sudah dewasa, kemudian dia sudah mendengar seruan agama. Jadi kalau sudah termasuk yang mukallaf, siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, kalau tidak mengerjakan apa yang telah ditentukan oleh syariat, maka dia tidak termasuk orang yang mendapatkan pahala. Tentunya anak-anak semua sudah dewasa semua, ya Pak ya. Tentunya tentunya berakal semua. Apakah ada yang tidak berakal sehat? Tidak ada. Kemudian sudah mendengar tuntutan agama. Ya, kan tidak ada yang tinggal di hutan. Apalagi sekarang namanya seruan agama mudah sekali kita dapatkan. Baik itu melalui siaran radio, siaran TV, bahkan di saku-saku kalian itu juga banyak seruan yang menyerukan kita untuk lebih memahami agama kita. Makanya kalau pakai HP, pilih-pilihlah.
Ya, jangan hanya sekedar yang bisa ditonton, tapi pilihlah yang bisa menuntun. Jadi bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa membawa kalian untuk ke arah yang lebih baik. Ya, ingat kalian sudah balik, sudah berakal, sudah mendengar tuntutan agama, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga kalian sudah tahu bagaimana menurut hukum agama kita tentang segala sesuatu. Jadi jangan sekali-kali mencoba untuk melanggarnya. Maka dalam pelajaran ilmu fikih kita akan banyak belajar tentang apa yang ingin kalian ketahui yang sekiranya menjadi pikiran kalian ya, tentang belajar, bahkan tentang bagaimana pacaran menurut agama Islam. Sebetulnya tidak ada itu pacaran menurut agama Islam ya. Jadi kalian tolong kalau memang tidak paham nanti kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kalian mempelajari ilmu fikih semakin membuka wawasan kalian untuk belajar agama secara mendalam. Sebagaimana Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang terhendaki oleh Allah akan kebaikan, maka dia akan difahamkan agamanya. Demikian anak-anak, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar yang lebih banyak lagi. Berhubung waktu sudah tidak memungkinkan lagi, marilah pelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.